kita gunakan formula ya, dan formula yang sudah tadi copy ya, yang sudah ini kita tentukan true dan false-nya, kita paste di sini saja. Kita paste di sini. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk membandingkan dua tabel ya. Dan di sini kita akan menemukan data yang berbeda dari dua tabel ini ya. Jadi kita akan bandingkan atau compare dua tabel yang berbeda ya. Jadi teman-teman, ini ada tabel data 1 dan ini di data 2 ya. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada angka 29 kalau teman-teman dicek satu persatu ini sama, 81 sama, 39 sama. Nah, ini kalau satu-satu kayak gini mungkin akan butuh beberapa jam ya. Jadi teman-teman, dengan Excel ini kita akan lebih cepat ya. Kita akan mewarnai data yang berbedanya di sini ya, di tabel data 2 ini. Oke, jadi sebelum ke sini, bagi teman-teman yang ingin membuat data seperti ini, ini angka-angka yang acak kayak gini, teman-teman bisa masuk atau kita contohin dulu di sini ya sebelum ke lanjut tutorial. Misalkan kita akan membuat angka sebanyak ini ya. Jadi kita tulis aja random between kayak gini ya. Kemudian misalkan kita akan acak 1 sampai 99, tekan Ctrl Enter. Nah, ini kan datanya sudah acak ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ABCD ya ingin cepat seperti ini, tinggal tarik saja. Nah, seperti ini kan. Dan untuk angka ya kayak gini aja, teman-teman tarik, kemudian kontrol dan lepas ya, seperti itu. Ini lebih cepat. Jadi teman-teman tinggal membuat tabel dan bordernya seperti ini aja gitu ya. Nah, kalau ingin tidak berubah-ubah, ini kita copy, kemudian kita paste dan value. Nah, seperti ini tabel ke-1. Kalau ingin mempercepat, ini ukuran kolomnya seperti ini. Lalu kalau sudah, ini di copy semua dan di paste value di sini. Nah, sudah kan kayak gitu ya. Atau pengen cepat ya paste aja kayak gini, kemudian kita atur kolomnya. Nah, ini tabelnya kan sama. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut di sini ya. Untuk menemukan data yang berbeda di sini, kita gunakan fungsi index dan match ya. Jadi sebelum ke index dan match, yang pertama karena di sini akan menemukan baris dinamis, maka kita akan gunakan match atau menemukan baris dinamis dulu ya. Oke, kita contohin di sini. Jadi sebelum ke conditional formatting, kita tulis dulu formulanya di sini supaya nanti teman-teman lebih mudah ya. Kenapa? Karena dengan conditional formatting pakai formula itu biasanya kebanyakan hanya menemukan true dan false ya. Jadi kalau true kita buat formatnya misalkan atau bordernya warna apa gitu, kuning, hijau, merah atau terserah teman-teman ya. Kalau misalkan false itu kita biarkan, maka kita buat dulu formulanya di sini ya. Oke, langkah yang pertama kita akan menemukan baris dinamis ya. Jadi kita gunakan fungsi match ya. Kita temukan baris dinamis. Oke. Match ini di sini ada lookup value. Lookup value-nya kita ambil kolom yang ini ya. Oke, kita akan menemukan baris yang di sini dulu ya. Oke, karena di sini lookup value-nya hanya 1, maka di sini kita akan ngambil ini aja. Oke, lanjut lagi kita titik koma. Sintek berikutnya adalah lookup array. Lookup array ini kita ngambil data yang ada di kolom ini ya. B4 sampai dengan B22. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menemukan ini sama dengan ini gitu kan ya. Oke. Dan kita titik koma, kemudian di sini match tipenya pilih yang exact match supaya nanti pas ya, tidak mendekati gitu. Artinya mendekati misalkan 16, 15 nanti masuk, dan ini bisa menggunakan kurang dari less than atau greater than ya. Kita exact saja yang pasti gitu kan ya. Oke, kalau sudah kita enter, nah ini angkanya 1. Nah teman-teman, karena di sini kan akan ditarik formulanya ke bawah nih, maka kalau seperti ini angkanya akan 1 semua. Nah jadi teman-teman, untuk mengatasi hal ini, kenapa ini angka 1? Karena kalau diklik di sini formulanya, ini array-nya akan turun ya. Oke, apalagi di sini, ini akan membacanya turun array-nya. Jadi tidak membaca array tabel dari kolom B4 ini. Nah, untuk mengatasi hal itu teman-teman, di sini harus dikunci dulu ya tabel array ini dengan F4 seperti ini, sehingga muncul $B$4 ya sampai dengan $B$22. Dan karena di sini akan menguncinya adalah sebelum ke sini ya, kita coba tarik dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah sama kan? 1, 2, 3 dan seterusnya.
Oke, karena di sini kan formulanya sampai dengan kolom L ya. Jadi di sini teman-teman bisa dituliskan misalnya ya di sini misalkan kolom A ya. Oke, sorry A gede gini kan ya. Kemudian kita tarik coba sampai dengan IJKL. Nah, sampai L sampai sini kan. Nah, kita seperti ini. Ini akan menemukan di sini harus sama ya. Kalau sama kita gunakan false, kalau misalkan tidak sama kita pilih true ya. Oke. Nah, seperti ini kita lanjutin untuk angka ini karena kan kita akan menarik ke sini nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau ketarik ke sini, kolom ini akan hasilnya NA. Kenapa? Karena ini arraynya akan berpindah ya, tidak ke sini lagi. Maka kita kunci dulu di sininya, teman-teman ya. Dikunci dulu untuk kolomnya saja. Jadi kolomnya dengan cara shift dolar seperti ini. Jadi kolomnya saja yang dikunci. Untuk baris 4-nya tidak ya. Kalau sudah kayak gini kita enter. Oke, kalau sudah kayak gini teman-teman tinggal tarik sini ya. Nah, ini kemudian tarik ke sini. Oke, ini kan sudah dapat nih untuk baris dinamisnya. Oke, kalau sudah kayak gini kita akan menemukan kolom dinamis. Tapi sebelum ke kolom dinamis kita buat dulu di sini dengan fungsi indeks. Kita indeks dulu untuk baris ya. Indeks, oke. Nah, ini tabel arraynya. Tabel arraynya yang mana? Tabel arraynya kita ambil yaitu di sel C4 sampai dengan N22 ya. Jadi sini ini tabel arraynya atau tabel isi tabelnya C4 sampai dengan N22 seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini seperti biasa kita kunci dulu sebab nanti akan ditarik kan. Oke, kalau sudah sintek berikutnya adalah row number. Nah, row number ini kita gunakan fungsi match yang sudah tadi dibuat ya. Ini hasilnya akan 1 2 3 dan seterusnya sampai 19 ya. Oke, seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini, nah di sini ada kolom number. Nah, untuk kolom number kita titik koma dulu ya. Sintek berikutnya adalah kolom number. Karena kolom numbernya juga kita akan buat secara dinamis, maka kita gunakan match juga ya. Oke, jadi matchnya ke sini yaitu match. Oke, match seperti ini. Kemudian lookup value-nya yaitu ambil di sel ini ya. Nah, kita akan mengambil kolom dinamisnya yang sel ini. Kemudian kalau sudah kayak gini yang dikunci apa? Yang dikunci adalah barisnya. Kenapa barisnya? Karena kalau kita tarik di sini, kita tarik ke sini, barisnya akan tetap akan tarik ke bawah, barisnya akan tetap di baris ketiga gitu kan ya. Oke, jadi kita kunci barisnya di sini dengan tambahan dolar seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita buat di sini titik koma lagi untuk lookup array. Lookup array-nya yaitu kita ngambil kolom yaitu di sel ini ya. Mana? Nah, ini nih di C3 sampai dengan N3. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini kita kunci dengan F4 ya. Kalau sudah kayak gini kita tutup kurung ya, kita tutup kurung. Nah, ini kan akan nutup kurung dari formula indeks ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita enter yes. Nah, ini kan 29. Oke. Kita tarik sini dan ini angkanya sama ya, 29, 29, 9 dan seterusnya. Kita coba tarik ke sini. Oke, kita sudah nampilkan seperti ini ya. Ini sama 7373 ya. Nah, data di sini sebenarnya ada yang tidak sama dengan data tabel ini sebenarnya ada tidak sama dengan tabel ini seperti yang sudah diformulakan ini ya. Nah, untuk menemukan data yang tidak sama atau samanya, kita harus menambahkan fungsi di sini ya. Kita harus menambahkan fungsi di sini yaitu tidak boleh atau kurang dari atau lebih besar dari, kita ambil yang sel ini ya. Karena kita kan bandingkan dengan data yang ada di tabel 2 ini kan, yaitu key 4. Oke. Nah, ini jangan dikunci. Kenapa? Karena kita akan menulis rumus juga di sini ya. Kita akan tarik ya rumus juga di baris berikutnya dan kolom berikutnya. Oke, jadi kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Oke. Kita lihat hasilnya, ini ada pagar-pagar, tinggal tarik aja sedikit. Iya, hasilnya adalah false. Oke, false artinya sama. Kalau true nanti kita akan menemukan data yang berbeda ya. Oke, kita tarik sebelah sini. Thread. Ini false semua, artinya tabel kolom ini sama dengan data yang ada di sini. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita tarik lagi ke kanan. Apakah false atau ada true? Oke, ini kurang kolom ya. Kita geserkan. Oke.
Kita geser dulu sini, iya seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman jeli di sini ada true ya. Oke, kita cek nih apakah ada true. Nah, seperti ini nih, ini kelihatan ya. Ada true, ini juga, kemudian mana lagi? Ini true. Apakah ada lagi ya? Ya pokoknya ada, pasti ada true ya. Karena di sini ada data yang berbeda. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, ini akan mempermudah teman-teman untuk membuat conditional formattingnya ya. Jadi ini kita kopikan. Ya, anggap saja ini adalah tabel dummy untuk membuat formula di conditional formatting ya. Kita copy, oke, kita copy, kemudian kita escape untuk melepaskan select ini ya, kolomnya. Kemudian kita blok di sini karena kita akan mewarnai ini ya. Oke, lalu pilih home, kemudian conditional formatting, manage rule. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul kayak gini, ini show format rule of 4, kita pilih yang selection saja ya. Karena sini sudah selection ya. Kemudian kita pilih new rule, ini sudah diblok kan, jadi selection ya. Jadi pilihnya yang tadi mana? Nah, ini current selection ya. Kemudian kita pilih new rule. Nah, untuk rule ini atau peraturannya kita gunakan formula ya, dan formula yang sudah tadi copy ya, yang sudah ini kita tentukan true dan false-nya, kita paste di sini saja. Kita paste di sini. Nah, teman-teman sudah jadi formulanya. Jadi kalau teman-teman menulis formula di sini, ini kalau sudah paham betul ya, artinya fungsi kombinasi indeks dan match-nya sudah teman-teman kuasai gitu. Jadi untuk menemukan ini sangat mudah sekali tanpa menggunakan dummy ini ya. Oke. Kalau sudah formula ditulis kayak gini, kita akan warnai dengan format di sini ya. Kemudian kita ini ada number, font, border, dan fill. Kita pilih fill saja, kemudian kita warnai, misalnya kita warnai dengan kuning ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita oke, kemudian kita oke. Nah, di sini langkah terakhir yaitu FD2-nya ini pasti sudah yang selection ya. Artinya kita sudah menemukan atau menyeleksi untuk warna kuning ini akan diterapkan di sini gitu kan ya. Oke. Kalau sudah kayak gini tinggal apply. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, di sini ada, lihat ya. Ada 1 2 3 4 angka yang berbeda. Nah, ini sudah diwarnai warna kuning. Nah, kalau teman-teman ingin merubah warnanya tinggal edit lagi. Misalnya warnanya menjadi merah gitu kan ya. Kemudian kemudian dan apply. Apply. Nah, sudah ada warnanya merah. Kalau sudah di apply tinggal oke saja untuk mengakhirinya. Oke, jadi ada 4 data yang berbeda antara tabel data ke-1 dengan tabel data kedua ini. Nah, itu teman-teman kalau sudah tahu rumusnya kan sangat mudah ya. Kita sudah tahu rumusnya, dan kalau sudah dibuat ininya tabel dummy-nya bisa teman-teman hapus ya seperti ini. Kita delete. Dan sudah, ini sudah tidak ada hubungannya lagi tabel dummy ini ya, karena kita sudah membuat conditional formatting dengan formula tadi ya, seperti ini. Oke, edit rule. Nah, ini adalah formulanya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya kira ini aja videonya, dan ini bisa diterapkan di berbagai kebutuhan ya. Misalnya ingin membandingkan ya, taruhlah daftar harga barang, kemudian ya bagi teman-teman yang bergerak di penjualan barang misalnya ya, atau pengolahan data barang gudang, atau terserah teman-teman lah, pokoknya ini bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini silahkan like saja, kalau tidak suka ya abaikan saja video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.